Untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiply linear regression. Pada dasarnya, regresi linear berganda adalah model prediksi atau peramalan dengan menggunakan data berskala interval atau resiko serta mendapat lebih dari satu prediktor. Perbedaan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dikatakan regresi linear berganda jika jumlah variabelnya bebas lebih dari satu. Sedangkan jika jumlah variabel bebas hanya ada satu saja, maka itu yang disebut dengan regresi linear sederhana. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear sederhana. Sementara apabila kita ingin mengetahui pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap variabel Y, maka digunakan analisis regresi linear ganda. Di sini kami akan memberikan contoh kasus. Sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang ekspedisi distribusi menggunakan berbagai macam truk ingin mengetahui beberapa biaya pengeluaran atau variabel Y berdasarkan uang solar untuk variabel X1 yang dibutuhkan dan berat muatan itu variabel X2 yang diangkut truk tersebut. Kami menggunakan data sebagai berikut ini. Tujuan pada tabel di sini ada beberapa kolom, yaitu nomor tujuan, truk, uang solar, tanggal berangkat, berat muatan, dan pengeluaran. Nah, di sini salah satu penjabaran masalah yang tadi itu, yang contoh kasus. Di sini saya menggunakan library Pandas. Library Pandas ini adalah library analisis data yang memiliki struktur data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk cocok untuk analisis, yaitu tabel. Terus yang kedua, menggunakan matplotlib, yaitu adalah juga seperti Pandas juga, yaitu adalah sebuah library plotting 2D pattern yang menghasilkan gambar publikasi bermutu di dalam berbagai format hard copy dan lingkungan interaktif sepanjang platform. Membuat hal lebih mudah dan hal yang sulit menjadi mungkin. Yang ketiga, saya menggunakan library NumPy. Nah, untuk yang library NumPy ini berfokus pada sensitive computing. NumPy memiliki kemampuan untuk membentuk objek dimensional array yang mirip dengan list pada pattern. Nah, di sini untuk yang DF ini, read just F ini kan untuk memanggil data atau memanggil sebuah data yang telah dibuat tadi, yang ada pada yang di contoh kasus PowerPoint ini. Ini kan saya menggunakan mengambil data di value sangu, quantity, sama pengeluaran. Selanjutnya ini yang untuk saya menggunakan kode df.hit. Ini merupakan salah satu fungsi series yang berfungsi menampilkan data pertama. Ini hasilnya dari suatu kode df.hit adalah memberikan data ini. Jadi untuk value sangu, quantity, dan pengeluaran.
Yang kedua, saya menggunakan suatu kode SHIP. Untuk fungsi dari SHIP sendiri menghasilkan sebuah tuple yang berisikan panjang sebuah array pada suatu dimensi. Yang kedua, definfo. Di sini berguna untuk mengetahui keterangan data dari objek data frame yang kita buat seperti indeks dari data frame lengkap dengan rank dari indeksnya. Ini hasilnya menggunakan data tipe INT64. Untuk yang kolom sangu menggunakan data INT64, quantity juga menggunakan data tipenya INT64, dan kolom pengeluaran menggunakan data tipe INT64. Untuk selanjutnya saya menggunakan script atau kode df-script. Ini yang berfungsi untuk mengetahui statistika data untuk data numerik seperti count, min, standard definition, maksimum, minimum, dan kuartil. Untuk selanjutnya saya melanjutkan dengan menggunakan df.isNull.sum. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah nilai yang hilang di kolom tertentu. Di sini untuk value nggak ada, quantity juga nggak ada, pengeluaran juga nggak ada, nol semua. Selanjutnya untuk memunculkan suatu data atau desain grafisnya, saya menggunakan dua, yaitu dengan menggunakan countplot dan blockplot. Untuk yang countplot ini digunakan untuk membuat data berdasarkan kategorinya. Untuk yang blockplot ini menggunakan untuk ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data. Ini yang untuk pengeluaran. Selanjutnya yang untuk value sangu juga sama, menggunakan countplot dan boblot. Yang sebenarnya quantity pun juga sama, menggunakan countplot dan boblot. Untuk selanjutnya untuk yang PLT figure ini saya menggunakan ini berguna untuk memberikan distribusi atribut tunggal atau menghubungkan dua atribut data. Ini hasilnya. Untuk yang selanjutnya, untuk style background gradient ini yang berfungsi untuk mengetahui nilai korelasi dari independent variable dan dependent variable. Ini hasilnya seperti ini. Untuk value-nya 1, quantity value sangunya 1, quantity-nya 0,76, dan pengeluaran 0,24. Untuk selanjutnya saya menggunakan df-drop. Ini digunakan untuk membuat variabel x dan y. Setelah itu yang linear regression ini untuk membuat objek linear regresi. Untuk selanjutnya untuk print linear const ini untuk mencari tahu nilai slope atau konvensi dan intercept. Nah, ini hasilnya ini. Terus selanjutnya print linear intercept ini juga sama untuk menampilkan suatu nilai slope dan koefisien. Dan untuk yang skor ini untuk mencari akurasi skor dari model menggunakan testing data yang sudah di-split. Ini untuk yang linear predict ini untuk memprediksi data tadi dari dari value sangu dan pengeluaran. Di sini value sangu 10.000 dan pengeluaran 3.000 untuk prediksi seperti